Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Baik, seperti topik kita minggu lalu, bahwasanya kita membahas tentang gereja. Nah, sekarang saya akan membahas lebih lengkapnya lagi tentang gereja. Tapi kali ini saya ingin membahasnya melalui lukisan. Ya, kita membahas tentang gereja. Nah, bisa dilihat kan gambarnya di sini kan? Ini gambar gereja. Nah, apa itu gereja? Minggu lalu udah saya jelaskan kan apa itu gereja. Nah, istilah gereja itu bisa disebut dengan banyak anggota tapi satu tubuh. Seperti ini dia. Nah, ibaratnya inilah gereja itu. Dia banyak anggota di dalamnya, tetapi dia memiliki satu tubuh. Lihat, ini kan manusia. Dia ini kan, kalau manusia itu kan satu tubuh. Nah, satunya apanya tubuhnya kan, tetapi di dalamnya banyak anggota. Nah, seperti itulah gereja ini. Gereja satu banyak anggota tetapi satu tubuh, itulah gereja. Lalu, nah ini dia lagi. Gereja banyak anggota tetapi satu tubuh. Disinilah, di dalam gereja inilah kita semua disatukan, baik dari belahan suku, baik dari belahan manapun itu. Tetapi kalau di dalam satu gereja, dia sudah menjadi satu. Oke? Lalu sekarang kita lihat apa itu gereja. Nah, bisa dilihat di sini apa itu gereja. Nah, jelaskan gereja, apa itu gereja? Secara umum, istilah gereja dipakai pada mengacu yang pertama yaitu apa ini? Umat, atau yang bisa disebut dengan orang-orang percaya. Yang kedua yaitu mesbah. Mesbah atau aliran, bisa juga disebut dengan denominasi dalam agama Kristen. Yang ketiga yaitu rumah ibadah atau umat Kristen di mana umat bisa berdoa. Oke? Ya, di sini dibilang tentang gereja itu menceritakan tentang umat yang berasal dari berbagai daerah. Ketika kita disatukan di dalam satu tempat, dalam gereja, itu sudah disebut dengan satu. Di sini juga dibilang rumah ibadah. Kenapa dibilang rumah ibadah? Bahwasanya kita di dalam gereja itu, disitulah kita tempat bersekutu, di situ kita untuk memuji Tuhan, dan di situ juga kita menyampaikan permohonan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Selanjutnya, tetap juga arti gereja. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwasanya gereja, kata seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwasanya gereja itu berasal dari dari bahasa yang pertama itu Portugis dan Yunani. Nah, kalau dalam bahasa Portugisnya itu disebut dengan igreja. Bisa kita baca di sini, igreja. Itu dalam bahasa Portugisnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan ecclesia. Bisa kita lihat, ya, ecclesia. Nah, ecclesia ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya dipanggil keluar. Nah, coba kita buka sekarang Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa tadi di situ dibilang bahwasanya tujuan gereja itu di sini dibilang untuk supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau dalam istilah Alkitabnya, bahwasanya gereja itu bisa dibilang dengan
orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang dunia. Nah, itulah yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Kenapa kita disatukan dalam gereja? Kenapa kita bergereja? Nah, inilah tujuan Tuhan untuk membuat kita beribadah, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang dunia. Ya. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang gereja. Saya harap semuanya sudah memahami apa itu gereja, mengapa kita ke gereja, dan pastinya saya juga berharap semuanya bisa rajin ke gereja. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita satu hari ini, mari kita bersatu dalam doa.